Kemarin saya ada lihat berita nih Kak Jo. Iya. Terus pamflet beredar kalau Kak Jo ini mau Astaga. bertempur di dunia politik. Ini kira-kira bagaimana sih? Oke, itu cerita sedikit. Kebetulan lagi rame, jadi saya menyangka bakal rame. Beta punya pamflet atau flyer apa dia nama tuh. Jadi itu beta awal dari keisengannya beta di pagi hari. Beta biasa kan scroll apa? CapCut. Iya. Mungkin, oh ini pesawat. Kota perumahan jalur pesawat. Jadi Oke, halo teman-teman Katong Bercerita, kembali lagi bersama saya Ito Daman dalam podcast Katong Bercerita. Hari ini kita kedatangan tamu dari channel YouTube sebelah yang cukup viral juga di Kota Kupang, yaitu dari channel YouTube Pesiar Oto bersama Kakak Jo Sukaran. Selamat siang Kakak. Selamat siang Bapak Mampu, saudara semua yang nonton. Terima kasih banyak sudah mengundang beta di Katong Bercerita. Ini keren nih. Ini sahabat Katong Bercerita, Kak Jo ini juga merupakan penggemar berat Real Madrid. Meskipun tadi malam hancur, dibantai, tapi tidak apa-apa. Pendukung Madrid itu tetap setia meskipun karena sudah orang olok tuh bilang, ini tahu sudah juara Champions. Kau bilang kau super dan sudah terlalu banyak. Sudah terlalu banyak. Puas juga. Iya. Museum lagi full tuh. Tapi lumayan ini hari juga kena bully setengah mati. Oh, kebetulan saya sudah tidak main lagi itu barang, jadi tidak ada buliannya masuk ke sini. Jadi fokus ngonten saya sekarang. Okay. Sahabat Katong Bercerita, hari ini kita akan bercerita dengan Kak Jo. Siap. Terkait karena kita tahu Kak Jo ini kalau misalkan di dunia pendidikan itu ada pepatah mengatakan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Iya. Kalau Kak Jo ini sudah balik dari Cina nih. son sampai di Cina. Katanya sampai di pulau seberang. Okay. Kak Jo, ini kami mau tanya nih, mungkin teman-teman Katong Bercerita juga. Mungkin ada yang penasaran. Kak Jo ini aslinya dari mana? Terus sudah berkeluarga atau belum? Oh, asik. Mungkin nanti bisa diceritakan sedikit. Kakaknya asli dari mana nih? Beta, kalau beta ya pakai beta lu ini pasti orang tahu Kupang toh. Beta memang lahir dan besar di Kupang, tapi memang bapak orang tua dulu dari Manggarai ke sini. Dan katanya juga cukup dekat dengan keluarga Manggarai yang di sini, tapi mau dibilang Kupang ya Kupang, mau bilang Manggarai ya Manggarai. Katanya sering pulang juga. Istri baru satu dan itu orang Manggarai juga. Oh iya. Jadi kalau bilang ya Kupang Manggarai lah. Oke. Siap. Ini kami mau tanya lagi nih Kak Jo. Kemana tuh? Kak Jo ini kan sudah menempuh pendidikan dan kita lihat banyak di Kota Kupang ini, NTT khususnya. Ya. Banyak anak-anak muda yang bahkan pendidikannya ya tidak sampai seperti Kak Jo lah, tapi sudah bergabung di dunia politik. Oh, begitu. Kemarin saya ada lihat berita nih Kak Jo. Iya. Terus pamflet beredar kalau Kak Jo ini mau bertempur di dunia politik. Ini kira-kira bagaimana sih? Oke, itu cerita sedikit. Kebetulan lagi rame, jadi saya menyangka bakal rame. Beta punya pamflet atau flyer apa dia nama tuh. Jadi itu beta awal dari keisengannya beta di pagi hari. Beta biasa kan scroll apa? CapCut. Iya. Mungkin, oh ini pesawat. Kota perumahan jalur pesawat, jadi maklum. Itu. Jadi biasa scroll CapCut dan ketemulah itu template yang itu tuh caleg itu tuh. Caleg. Nah, jadi beta iseng lah. Dan beta pikirkan ini juga tahun politik dan beliau teman-teman juga banyak yang mulai terjun di politik toh. Jadi beta coba sah. Awal dari iseng dan memang itu video tuh memang kalau orang lihat sekilas pasti. Tapi itu pembahasan di grup-grup Facebook itu rame. Itu rame sampai entah dong mau bully beta mau maki apa. Hanya itu yang besok suka ada apa tuh yang dong bawa apa orang tua. Iya. Dia bilang apa yang salah karena dia pun moto di situ tuh kan dia bilang muda, energi, kuat dan tahan lama.
Dia bilang bos empu otak yang salah. Kenapa terjemahkan itu kemana bos empu otak? Tapi kalau misalkan nanti Apa tuh? ada partai yang lirik misalkan. Bukan misalkan lagi, ada beberapa tempat bisa sebut, tapi sementara beta belum mau sih. Beta bilang masih banyak hal lain yang beta harus persiapkan untuk menjadi seorang caleg ya. Karena beta mau maju juga sonde mau karena ajakan atau ikut rame atau apa. Beta mau maju jadi memang harus jadi memang. Jadi itu berasa butuh persiapan dan berasa beta juga belum selesai dengan pendiri sendiri juga. Jadi ya nantilah ada lah di saat. Untuk sementara ketong berkontribusi untuk ini daerah dengan caranya ketong dulu toh. Siap. Sekarang kerjanya apa Kak Joko? Kebetulan pengangguran. Kebetulan beta sekarang pengangguran. Orang tanya tuh pekerjaan apa? Beta sendiri bisa tahu. Kalau mau dibilang pengangguran memang pengangguran. Pengangguran tapi menghasilkan. Ya bisa dibilang begitu juga. Karena saya lihat Kak Joko ini ya di media sosial lumayan juga. Ya beta lumayan aktif di media sosial. Ada dulu tuh orang bilang, lu sutua mah, lu terlalu aktif mati di media sosial. Dia bilang, ya itu kota pekerjaan di situ. Nah kalau kota soalnya aktif, ya bosong enak, tinggal bangun pagi, tinggal pergi kantor, habis pulang son pikir apa. Kau tahu ini biar di rumah pun, sekarang pun kau tahu ada pikir konten ini. Maksudnya kau tahu mau buat apa lagi supaya bisa kau tahu Tapi menghasilkan uang. kenyataannya sekarang kayak justru banyak lagi orang-orang tua yang Ya itu dia makin makanya. aktif di media sosial, apalagi di aplikasi TikTok. Ya di TikTok juga banyak. Itu bahkan orang tua yang goyang-goyang. Orang tua goyang-goyang mandi lumpur. Tapi itu juga bagus. Maksudnya beta cuma coba mandi lumpur dan goyang-goyang. Jadi kayak mungkin bisa kasih Siap. motivasi sedikit untuk kami, misalkan yang Astaga. anak-anak muda yang masih menempuh pendidikan Ya. dan banyak juga yang ini mau masuk dunia politik. Oh, Mungkin ada pesan dari Kaya juga. aduh kalau beta berpesan juga kan sebenarnya kurang pas. Tapi mungkin beta kasih tahu sama maksudnya apa yang beta jalani apa selama ini toh. Jadi beta kuliah tuh orang bilang dulu beta kuliah tuh enak-enak saya mulus-mulus karena bapak di situ. Tapi yang beta perlu tekankan dan teman-teman dekat pasti tahu. Yang dari dulu tuh bapak sempat pernah apa mencampuri bepu urusan kalau soal pendidikan. Soalnya ada bahkan satu kata ke motivasi dari dia untuk beta soalnya dia lapasa. Jadi orang tua tuh lapasa. Jadi justru itu tuh yang bikin ketong tuh, kenapa orang tua di situ kok soalnya ada apa ya? Soalnya ada ke motivasi atau apa untuk beta, maksudnya tekan beta untuk apa tuh. Jadi mungkin itu dia pencara untuk supaya beta berpikir sendiri dan menyelesaikan dia punya kuliah dan puji Tuhan sampai beta su S2 2 kali. Selama ini kan orang bilang di Undana atau jadi bapak di situ jadi dia kuliah enak-enak, tapi beta buktikan beta juga di kampus lain di luar yang kampus juga cukup ada nama lah di Jawa sana dan beta bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi beta nih S1-nya di Undana, Fakultas Hukum, Sarjana Hukum, jadi S2-nya juga di Undana, S2 Magister Hukum, terus S2 yang keduanya lagi itu di Ubaya, di Surabaya, itu ambil MKN. Jadi tadi tanya bilang pekerjaannya. Untuk sementara puji Tuhan masih magang. Jadi kan kalau notaris kan ya magang notaris. Jadi ya bantu doa saya supaya siapa tahu ketong ke depan bisa secepatnya jadi notaris biar ketong bisa berbuat lebih buat ini daerah. Tapi jadi kalau motivasi ya jalani apa yang bosong jalani sekarang, misalnya kuliah ya kuliah kebanyakan teman-teman zamannya ketong dulu ya banyak yang kuliah itu terganggu sering karena organisasi, bukan karena perempuan atau apa, itu kebanyakan dari organisasi. Besoknya tahu kenapa, mungkin om dong yang di organisasi lebih tahu kenapa dong kayak asik sekali dari dunia sampai kadang-kadang soalnya semua ya banyak juga orang organisasi yang Sukses juga. sukses, bukan sukses juga, maksudnya
ya sukses dalam kuliah atau cepat selesai juga. Tapi memang ada beberapa teman yang lambat. Jadi jalani saja, enjoy dengan semuanya, dan yang pasti kalau apa eh, kuliah ini kan yang susah kan pas mau masuk dan pas mau keluar tuh. Sih lebih banyak yang mau keluar itu. Jadi harus bikin skripsi, apa dan segala macam tuh. Jadi itu barang yang menurut pengalaman beta ya, kalau lu sudah pegang satu kali, lu sudah pegang laptop untuk kerja itu, jangan lepas lah, ya tuh. Maksudnya jangan, kalau sudah lepas lama pasti mau pegang lagi agak malas untuk mau pegang lagi. Jadi itu sah. Kalau mau kerja ya kerja sampai selesai itu dulu. Habis itu baru urus yang lain. Itu sih, saudara. Kalau untuk yang berpolitik ya tadi artinya berpolitik. Ya, dia lihat banyak juga anak muda yang sekarang mulai eh, terjun ke politik ya. Entah karena apapun itu, ya fokus saja, jangan karena ikut politik hanya karena ajakan atau ke apa ya, ke untuk memenuhi kuota partai atau apapun itu ya. Jadi kalau beta pun kalau mau ikut politik pasti beta harus siap betul-betul, dan kotong harus selesai dulu dengan kotong diri, supaya jangan kotong apa ya, fokus tuh masih terbagi dengan kotong punya diri sendiri dan harus kerja untuk masyarakat lagi, kan itu nanti agak kurang maksimal nanti tuh. Jadi ya gas saja, maksudnya buat saya yang terbaik, siapa tahu. Kan banyak yang pakai itu kata tuh, beta ikut siapa tahu terpilih. Dan ada yang bilang juga karena ajakan. Iya, karena ajakan itu juga banyak yang hanya beta itu sudah pas. Kalau beta mau ajakannya, mungkin besok ikut lama, hanya beta belum mau sah. Supaya jangan ketemu maju tuh, kayak jangan nol begitu, orang maju baru yang dibawa menuntut ini itu, kotong bingung nanti. Jadi itu sah. Selain itu, kayak Joko, Siap. banyak juga mahasiswa yang bilang nanti setelah, khususnya teman-teman saya di Fakultas Hukum, kebetulan kayak Joko juga di Fakultas Hukum, banyak yang bilang setelah kuliah ini kita buat apa ya? Kayak ada kebingungan. Mungkin kayak bisa ada arahan untuk kami sedikit. Kalau beta kebetulan kalau mau bilang kerja kantoran, beta sudah pernah, sudah cukup lama. Beta honor itu 10 tahun di Kota Kupang. 10 tahun terus beta keluar untuk melanjutkan studi di Surabaya. Di sana juga kuliah beta sambil kerja. Jadi ya apa ya? Tadi pertanyaannya apa? Insya Allah Gara-gara Real Madrid kalah nih. Nah itu beta soalnya fokus, beta baru bangun juga. Kemana tadi? Kan banyak teman-teman yang bingung nih setelah kuliah iya, kita betul. mau kemana? Itu tadi. Setelah kuliah mau kemana? Jadi ya media sekarang, media sosial ini khususnya ini sudah bisa jadi satu jadi satu lahan pekerjaan buat ketong. Jadi jangan kayak beta tadi yang beta cerita tuh, kayak lu berharap apalagi masuk honor. Masuk honor bukan untuk mengecilkan yang honor. Beta juga honor 10 tahun. Beta juga mengharapkan untuk jadi PNS. Akhirnya 10 tahun beta putus asa sendiri dan keluar. Jadi dunia sekarang ini tidak melulu lu harus menuntut untuk bekerja dengan seragam atau bekerja 9 to 5 begitu juga. Saya jam 8 sampai jam sore pulang terus duduk besok kerja lagi. Soalnya sekarang kan sudah ada media, jadi lu bisa lu gunakan. Contohnya ini, om punya kan YouTube, dan sekarang yang lagi rame nih teman-teman ya TikTok itu. Nah, jadi semua itu kotong bisa, itu kan beta omong, kotong tiap harinya tuh, bukan tiap hari juga, mungkin ya bisa 6 jam tuh kotong bisa dapat ratusan ribu lah dari. TikTok ini seperti perusahaan, kayak. Iya, dia kayak lebih menghargai dia punya kreator, dia punya pengguna. Jadi dengan itu apresiasi yang dia kasih ke ketong. Jadi itu dia. Jangan berpikir kalau lapangan kerja di kota punya daerah ini sudah sedikit, jadi lu putus asa begitu. Jadi banyak
lahan pekerjaan lain yang lu bisa ciptakan sendiri dan lu bisa jadi bos itu toh. Oke, kayak Joko, Siap. eh, kita kan mau persiapan pesta pemilu 2004 nih. Nah, itu dia Pasti tuh. ada evaluasi setiap Ya, daerah. Kebetulan Kak Joko ada di Kota Kupang. ya. Bagaimana pandangannya Kak terhadap Kota Kupang, khusus di pembangunannya? Oh, di pembangunan ya. Ya, kalau pembangunannya, kita harus akui saat ini kan pembangunan di Kota Kupang juga cukup pesat ya terjadi perhatian dari pemerintah pusat juga banyak yang ditujukan ke sini toh. Jadi ya pembangunan di Kota Kupang sudah semakin pesat, bagus dan memang sudah seharusnya sebuah ibu kota provinsi ini seperti ini toh. Dan yang salah itu pembangunannya benar, yang salah itu eh, ada orang-orang atau punya pimpinan pejabat dong yang mengklaim bahwa itu hasil karyanya dia atau apa tuh. Dan sonde itu memang wajib kota masyarakat dapatkan itu karena itu juga dari uangnya ketong toh. Jadi kalau ada yang klaim ke itu karena beta, itu karena siapa apa, dia bilang itu Jokowi saja dia kerja di Indonesia nih dia sudah pernah klaim bahwa itu tuh karena beta, itu Iya, tuh karena iya toh. betul. Dia sudah berapa tahun ini kan dia sudah pernah klaim, Ganjar pun demikian maksudnya. Dong sudah pernah klaim bahwa eh, itu karena dia atau apa itu jadinya ke mengkampanyekan dia sendiri sendiri toh. Karena ada pepatah yang bilang bahwa seorang pemimpin tuh kalau dia merasa paling benar dan paling berjasa di satu daerah atau wilayah yang dipimpin itu nanti akan jadi hancur. Kayak misalnya kan kayak Jokowi dia bilang apa ya? eh, dia bilang itu tuh pembangunan di Kota Kupang karena beta, itu tuh di Labuan Bajo tuh karena beta. Itu pasti sudah sonde Iya, jatuhnya kesannya sonde enak lagi jadi negara dan pemimpinnya juga kan berarti dia merasa kayak dia sedikit apa ya kayak tinggi iya, hati dia begitu toh. Jadi janganlah klaim-klaim bahwa pembangunan di sini bukan hanya di Kota Kupang ya kayak di NTT seluruh lah bahwa itu berkat lu, itu berkat siapa atau apa. Jadi itu memang sudah haknya rakyat yang memang gua harus berikan dari dulu apalagi sebenarnya iya kalau toh. misalkan bicara Kota Kupang kan itu ibu kota Iya, provinsi. ibu kota provinsi dan kota sebenarnya sudah seharusnya seperti itu dan pembangunan seperti ini bukan hanya terjadi di Kota Kupang, Pak. Dan yang mirip-mirip begini ya, maksudnya taman-taman. Itu di tempat-tempat lain mungkin tempat-tempat lain yang eh, ada pembangunan seperti itu juga bisa komen. Jadi bukan hanya di Kota Kupang, itu bentuk perhatian pemerintah pusat kepada setiap daerah yang apa orang bilang yang pembangunannya agak sedikit tertinggal jadi Iya. biar biar setara lah dengan kota-kota lain. Jadi bukan hanya di Kota Kupang, di tempat lain juga terjadi seperti ini dan pemimpin mereka tidak mengklaim diri bahwa itu karena dia, itu karena siapa itu. Rasa itu hanya di Kota Kupang saya begitu mungkin atau jadi itu sih. Jadi Mhm, terlepas dari itu tadi, mhm. kira-kira siapa yang bisa Apa tuh? menjawab pertanyaan Mhm. apa yang disampaikan oleh Kakak Joko tadi untuk kedepannya? Oh, Langsung ya. saja balik Kota Kupang kedepannya Oh, kalau 2024. kalau beta jawab ngeles le orang pasti lu terlalu banyak batu putar. Ya pasti ya bapak ikut toh. Iya toh, itu pertanyaan menjebak sebenarnya. Tapi beta jawab iya toh. Kalau beta pribadi ya pasti pilih bapak sendiri. Jadi untuk apa ya bisa mengapa ya orang bilang bisa mengurus atau apalah mendampingi kebetulan bapak tuh jadi maju sebagai wakil Bakal bakal calon. calon wali kota dengan Pak Jonas Salean dan ya itu kalau beta kembalikan beta dan pun teman-teman circle teman akap sekalipun beta sudah pernah omong yang bilang
harus pilih ini itu ya. Itu tergantung mereka lah. Itu tergantung mereka. Boleh tanya di siapa saya. Beta ke sama. Apalagi kalau dia dari sebelah baru bilang, masuk di beta saya. Tapi beta sana pernah paksa itu. Banyak teman satu angkatan dulu kuliah juga di sebelah. Tapi itu lupung, ini pun. Tapi pas ketemu dulu ya, ketemu dulu hilangkan itu. Sana pernah ada. Jadi kita ciptakan dunia demokrasi Biasa yang saya biasa. politik ini kan banyak yang karena politik jadi kakak adik juga bagus. Soalnya omong. Bahkan ada sampai pukul apa segala macam. Terlebih di keton dari Manggarai itu di Manggarai sana juga sangat itu di kampung saja. Sangat panas sekali kalau soal politik itu biasanya tahu kenapa ya. Bahkan sampai dalam rumah kayak. Iya toh. Padahal yang dia dukung jadi pun dia sudah ada dapat sesuatu yang sekiranya pantas untuk diperjuangkan sampai mengorbankan dia punya hubungan toh. Tapi kok dong bisa sebegitunya sampai bermusuhan dengan saudara sendiri, itu kan lucu, konyol sebenarnya. Astaga, jadi itu sih kalau untuk bertanya siapa yang semua pasti bagus lah, semua pemimpin di Kota Kupang, tapi ya kalau tanya ke beta ya pasti Pak Jonas Salian dan Pak Alus Kardan. Besok tutup nanti dong bilang munafik. Iya toh, beta di media sosial juga beta buka-bukaan juga. Kemarin kan juga dia pun lagi ramai. Ini kotong kembali lagi. Ini kotong sudah cerita biasa. Kembali lagi bahas dia punya pamflet itu caleg tuh. Itu sudah seramai di grup Facebook. Ada beberapa grup Facebook, tapi paling banyak tuh di Sumba. Waingapu fans club kah, Sumba media kah atau apa? Dong bahas tentang itu. Jadi ya beta juga, ini kayaknya beta justru bisa membuat satu kegaduhan kalau beta ikut ini politik. Hanya ya titip salam saya buat yang posting atau repost kembali bepung itu, baik yang dukung ataupun yang mencaci maki karena bepung moto yang muda, energik, kuat dan tahan lama. Tapi aslinya memang begitu. Apa tuh? Muda, energik. Iya, jelas. Ini jelas. Iya jelas. Kalau misalkan kita lihat hasil survei nanti memungkinkan bisa naik, ya untuk sementara ya itu tadi kayak bilang banyak yang menawarkan tapi beta belum selesai dengan sendiri. Jadi ya itu kebetulan Bapak juga ada maju ya. Sudah fokus ke Bapak dulu. Tapi ini bukan untuk mengajak orang memilih Bapak, terserah, semua pemimpin itu baik, semua kembali ke kata hati saya. Mendengar jawaban kakak karena saya kemarin nih dengar itu berita yang viral tuh, saya kayak di kayak saya harus tanya nih, ini betul atau tidak ini. Jadi itu sudah rame kakak. Surame, kebetulan banyak juga yang, dan beta juga bergaul dengan orang ya kalau dekat Matipung, beta juga ada buat klub futsal itu khusus untuk anak Manggarai yang kuliah di Kupang tuh, dan itu kotong cukup dekat. Bet soalnya pandang lu dari mana, dari Manggarai mana, lu siapa anak atau apa, soalnya itu semua campur baur di situ. Dan itu kayak sudah jadi kayak keluarga kecil tuh, kayak kotong pilih ruteng, kayak bukan hanya melulu keluarga dari orang tua atau mertua tapi ada teman-teman kuliah yang di Kupang yang di sana. Ya itu kembali ke situ ya. Itu tadi beta belum selesai dengan diri dan belum saatnya, tapi nanti beta ada punya cita-cita ke sana juga supaya bisa lebih berbuat lebih banyak lagi untuk teman-teman dan warga atau apa. Kita tunggu di 2030 orang sekitar lah. ya, kalau Tuhan sayang atau berkati ya, atau masih umur panjang dan diberikan rezeki ya, bisa lah nanti 2000 berapa nih? 2020 2029 atau 2029 toh itu tuh ya, apapun itu nanti ada di 2029. Untuk kalah menang itu menurut beta soal biasa nanti, tapi yang pastinya beta maju itu pasti nanti sonakan sonde main-main dan sonde kosong itu pasti serius itu. Dan siap kebanyakan orang yang sonde memang karena diajak sonde kalau diajak atau apa beta sonde memang karena banyak ajakan itu beta tahu itu siapa, itu beta
saudara juga itu apa banyak yang seperti itu dan lagi rame dibahas. Kaget nanti tiba-tiba nanti ada apa? Apa tuh? Baliho di pinggir jalan ke Joko Siapa? Soekarno. Beta. Kaget. Kalau baliho ya beta tinggal cetak yang kemarin itu muda, energik, kuat dan tahan lama. Jadi mau yang kuat dan tahan lama silakan coblos beta. Soalnya kalau untuk sementara belum. Jadi itu beta jawabnya belum. Mungkin sampai sini saja kita Oke. diskusikan. Siap. Semoga ada hal bermanfaat ya yang didapat dari seorang pengangguran ini. Makasih sudah mau. Mungkin ada diajak. sedikit closing statement dari kakak Ya itulah. cerita hari ini. Untuk beta ya, untuk anak muda NTT jangan, ya itu tadi, jangan melulu ke menuntut potong harus jadi ini, jadi PNS atau pegawai bank atau apa. Lu belum jadi PNS pun lu bisa coba hal-hal lain yang ke misalnya usaha atau media sosial lah, kebetulan beta di media sosial. Bisa coba di situ juga yang pastinya dia punya penghasilan bisa berkali-kali lipat dengan orang yang berseragam ya. Kalau memang lu serius dan lu punya konten-konten menarik ya, lu bisa dapat yang lebih dari yang mereka hasilkan juga. Jadi jangan berpatokan di itu dan bermedia sosial lah yang dengan baik dan cerdas. Kemarin dia punya pamflet itu rame juga. Itu cerminan dari ketemu orang yang baca berita atau memahami satu berita dari judul saja. Jadi dia tidak masuk sampai ke detail. Termasuk saya. Iya, banyak juga. Termasuk bapak mantu juga nanti. Banyak yang tertipu. Bukan, pokoknya kemarin itu beta sibuk balas WA, DM IG, sampai apa namanya, inbox Facebook tuh. Hanya ke itu grup beta hanya pantau sampai ke sana komen juga. Beta mau say hi tapi takut nanti panjang. Kalau tambah panjang juga itu keuntungan buat beta sebenarnya, hanya beta sana mau ya sudahlah. Beta suka keributan, suka damai saja. Jadi ya itulah, itu bermedia sosial yang cerdas. Jangan lu pakai, orang bilang apa? Orang biasa bilang apa? Jangan lu pakai smartphone baru lu sendiri sudah smart. Jadi lu cerna baik-baik yang lu lihat, yang lu tonton, dan itu bisa buat lu menghasilkan juga dari situ. Lu bisa banyak belajar. Itu saya sih. Terima kasih banyak Kak Joko. Siap. Hormat diberi. Sukses terus Kotong Bercerita. Jangan lupa like, Semoga komen, share. Kotong Bercerita bisa mengikuti jejak dari pesiar Oto. Astaga, biar Kotong sepi tetap Kotong gas, jangan rem. Siap. Terima kasih banyak Kak Joko. Siap. Terima kasih banyak teman-teman Kotong Bercerita. Sampai jumpa lagi di podcast Kotong Bercerita selanjutnya. Asik. Salam Kotong Bercerita. Kotong Bercerita.